Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan bahwa kali ini saya akan membahas dalam mata kuliah kewirausahaan atau IT Entrepreneurship, eh, yaitu pada pertemuan ke-10 topik 1 dengan pembahasan Technopreneurship ya. Baik, tujuan daripada mata kuliah ini adalah agar Anda bisa mengetahui tentang apa itu technopreneurship, kemudian eh, pengertiannya, kemudian sejarahnya, kemudian juga gambaran-gambaran yang atau contoh-contoh para tokoh teknopreneur yang sampai dengan saat ini berhasil dengan apa namanya tuh bisnisnya ya, baik itu tokoh internasional maupun tokoh nasional. Kemudian juga nanti kita lihat bahwa dampak daripada technopreneurship ini seperti apa ya. Baik, apa itu technopreneurship? Di sini merupakan salah satu bagian dari satu proses kegiatan bisnis yang di dalamnya berbasis teknologi. Jadi dengan demi memiliki tujuan dan harapan agar dapat mengembangkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan muda saat kondisi saat ini ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari terminologi technopreneurship itu ada dua, yaitu dari entrepreneur dan dari teknologi. Oleh karena itu, beberapa para pendapat mengemukakan definisi daripada technopreneurship ini, yaitu teknologi dan entrepreneurship ya, di sini oleh si Depositario et al. Ya. Dan Sosrawinar Sidiono 2010 itu menjelaskan bahwa eh, technopreneurship merupakan proses sinergi dari kemampuan yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman menyeluruh tentang konsep kewirausahaan. Sedangkan dari Sudarsi tahun 2013 mengungkapkan bahwa technopreneurship adalah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basis dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. Selanjutnya, Okori 2014 menyebutkan bahwa technopreneurship adalah proses dalam sebuah organisasi yang mengutamakan inovasi dan secara terus-menerus menemukan problem utama organisasi, memecahkan permasalahannya dan mengimplementasikan cara-cara pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global. Ini cukup komprehensif pada si Okori yang telah mendefinisikan sebagai technopreneurship. Nah, sementara BPPT tahun 2010 mengungkapkan bahwa kewirausahaan teknologi atau technopreneurship dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknolog. Nah, siapa pelaku teknolog tersebut? Yaitu di sini adalah kita selaku calon lulusan yang mana bahwa kita telah dibekali dengan IT tentunya. Jadi saya tidak menjelaskan itu apa itu teknologi, tetapi yang lebih dikedepankan itu adalah eh, seharusnya teknologi kita terapkan untuk berwirausaha ya. Nah, ini mungkin yang kita lihat bahwa mereka sukses ya. Ada Stephen Jobs dengan walaupun sudah apa namanya tidak ada ya, bahwa Stephen Jobs ini dengan Apple-nya ya, kemudian Bill Gates dengan Microsoft-nya, kemudian Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya sampai sekarang, Larry Page dengan Google-nya, dan John Com dengan WhatsApp-nya, masih banyak lagi. Nah, ternyata Menteri Pendidikan kita juga sebelumnya maka ini sudah menggagas yang namanya Nadiem Anwar Makarim ya. Ini pada saat ini Gojek ini, perusahaan Gojek ini sudah masuk kepada tataran unicorn ya, artinya
bisnis startup yang paling besar di Indonesia. Ya, ini masih banyak lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa startup tersebut juga bisa dirilis, bisa digagas oleh kita semua selaku para pelaku teknologi. Ya. Selanjutnya, apa itu sejarahnya? Ini sebetulnya bahwa teknopreneurship baru muncul di akhir tahun 90-an dan mulai mengalami booming itu di tahun 2000-an. Sejak teknologi sudah mengalami perkembangan ke pelosok-pelosok negeri, ditambah dengan adanya eksis dari perusahaan-perusahaan yang berbasis IT seperti Google, Yahoo. Ternyata juga kita harus lihat bahwa pada tahun 2000-an itu Finlandia menciptakan sebuah smart handphone ya, belum smartphone dengan Nokia-nya. Wah, dengan Nokia-nya. Nah, saat ini Nokia ini sudah tenggelam ya. Kenapa? Karena ya itulah. Jadi yang namanya perkembangan itu memang harus diantisipasi sampai dengan kapan, bagaimana cara mempertahankannya. Yang paling sulit itu adalah cara mempertahankan ketika si perusahaan ini sudah existing, perusahaan ini sudah stabil. Nah, dalam stabilitas itu ada yang namanya titik equilibrium kalau dalam ilmu ekonomi. Jadi titik equilibrium itu adalah harus menjaga titik keseimbangan. Ya, minimalnya adalah dia tetapi kalau misalnya mundur, nah ini juga dikhawatirkan bahwa perusahaan akan kolaps. Apalagi dengan kondisi pandemik saat ini, banyak perusahaan yang terdampak ya. Seperti juga perusahaan penerbangan sudah banyak yang gulung tikar. Kemudian juga saya dengar-dengar itu adalah kemarin itu Informa ya. Informa itu udah dengar-dengar AC Hardware ya. Itu sudah dengar-dengar udah mau gulung tikar ya, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu ini juga patut kita perhatikan kira-kira usaha ke depan itu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu yang kira-kira bertahan itu harus memang kita inikan. Technopreneurship atau teknologi entrepreneurship merupakan gabungan dari inovasi dan teknologi. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya dengan kewirausahaan ini adalah bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis. Kemudian technopreneurship bersumber dari sebuah invensi dan inovasi. Teman-teman sekalian, apa sih perbedaan antara kalau kewirausahaan konvensional dengan kewirausahaan yang berbasis IT? Nah, ini juga kita harus buka. Nanti akan ada pembahasan yang namanya paradigmanya. Kalau kewirausahaan itu adalah berbasis kepada resource, ya, artinya sumber daya. Nah, itu adalah mengandalkan sumber dayanya, mengandalkan apa sih yang harus dipenuhi untuk memenuhi itu. Tetapi kalau digabungkan dengan teknologi itu adalah kiblatnya atau paradigmanya itu adalah berbasis kepada pengetahuan. Jadi pengetahuan dan sumber daya itu adalah digabungkan sehingga menjadi sebagai teknopreneur. Nah, kenapa tidak mungkin kita tidak melibatkan pengetahuan? Kenapa? Karena dengan pengetahuan inilah sebagai sumber informasi untuk meramal atau mempredik kepada masa depan ya. Oke. Tujuan dan manfaat technopreneurship di sini adalah sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi yang memiliki wawasan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kenapa di kalangan generasi muda? Karena kalau generasi sudah lama, udah tua, itu boro-boro mikirin teknologi ya. Artinya mereka sudah betul-betul hanya mungkin pemikiran strategik itu perlu dari kalangan tua. Tetapi kalau udah tingkatan kepada operasional itu harus anak muda, datangnya dari anak muda. Khususnya mahasiswa sebagai peserta didik ya kita, dan merupakan salah satu strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Kurang lebih 45 juta orang. Ya, oleh karena itu
dalam hal ini kebijakan pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan ya, sangat dianjurkan apabila misalnya mahasiswa itu harus sudah memiliki usaha dari sejak masuk. Kemudian dalam program MBKM juga sama ya, bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada salah satunya yaitu kewirausahaan. Ya, itu adalah 20 SKS kita hargainya. Karena sekarang pengertian SKS itu adalah bukan kegiatan belajar, bukan satuan kegiatan pembelajaran, tetapi kegiatan activity ya. Activity yang ada di masyarakat itu juga bisa dihargai sebagai nilai SKS. Tujuan berikutnya kenapa diberikan di perguruan tinggi? Nah, ini akan memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual di Indonesia. Ya, kalau Anda baca dari sebuah artikel bahwa berapa banyak orang sekolah, orang punya pendidikan, tetapi kenapa dia nggak bekerja? Ya, karena dia tidak memanfaatkan pengetahuannya untuk menjadi seorang entrepreneur, kan gitu. Untuk menjadi seorang entrepreneur syaratnya maka harus inovasi. Untuk inovasi maka syaratnya kuasailah teknologi, kan gitu. Nah, saat ini adalah sangat mungkin untuk melakukan itu, sehingga pengangguran intelektual ini adalah dapat diminimalisir ya. Pengembangan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi. Nah, ini juga harus ada semangat kewirausahaan, kemudian meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Teman-teman semuanya, mungkin di pertemuan sebelum-sebelumnya itu sudah saya bekali bahwa bagaimana itu usaha, bagaimana sikap, bagaimana watak, bagaimana bertindak, berperilaku, sampai bagaimana cara mendirikan badan usaha dan seterusnya. Ini sepertinya kita juga harus mempraktekkan. Nah, ini hanya mungkin kita coba saya cari bentuk ya, seperti apa kira-kira realita praktek karena dalam kondisi seperti ini ya. Tetapi walaupun sampai dengan saat ini mungkin belum ada tugas untuk ini, tetapi outcome-nya daripada mata kuliah ini adalah nanti saya akan melis ya siapa saja yang telah memiliki usaha ya, siapa saja yang telah berbisnis ya. Mungkin menjadi penilaian tersendiri apabila Anda telah melakukan bisnis pada saat bisnis atau pada saat sekarang Anda punya bisnis ya, telah melakukan bisnis kapan sampai dengan kapan. Nah, ini kita juga akan data ya. Bila perlu, kalau misalnya ini juga kita lihat aplikasinya, kita lihat promosi-promosi Andanya seperti apa ya. Oke, itu mungkin dalam sesi berikutnya ya, nanti akan saya diskusikan dengan dosen penanggung jawab daripada mata kuliah ini. Manfaat bagi mahasiswa dalam proses implementasi Technopreneurs berbasis kurikulum ini di sini adalah memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonom, manajer atau akuntan atau profesi lainnya. Memiliki skill base yang memadai dalam bidang TI ya, mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktek magang dalam mengelola suatu bisnis. Memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Yang ini adalah yang kita harapkan manfaatnya. Apa perannya technopreneurship dalam menghadapi tantangan global? Nah, ini. Jadi yang pertama di sini adalah pergerakan perekonomian di Indonesia. Baik itu adalah ekonomi makro, ekonomi mikro, dan skala yang lebih besar. Selanjutnya adalah memiliki wawasan global dan berorientasi internasional, daya saing global, kemudian dampaknya pada jalan roda perekonomian di Indonesia. Kemudian ini mengubah mindset, artinya tidak terpaku pada lapangan yang kerja yang sudah ada. Artinya berani inovasi untuk membuka lapangan kerja yang baru. Ini yang harus kita juga pahami bahwa dengan technopreneurship dalam menghadapi tantangan saat ini di revolusi 4.0 ini juga harus mengembangkan
peran teknologi dalam bidang ekonomi sehingga tercipta inovasi yang out of the box. Out of the box perlu digarisbawahi barangkali teman-teman, ini adalah berpikir di luar kebiasaan. Walaupun ada resiko, walaupun ada manajemen resiko. Saya sudah jelaskan bahwa seperti apa manajemen resiko di dalam berusaha, yaitu ya. Kemudian mengembangkan sayap bisnis berskala internasional dalam menghadapi tantangan global. Ya, ini adalah merupakan peran teknopreneurship. Selanjutnya, apa saja bidang-bidang yang kita harus bidik? Artinya, coba okupasi atau pekerjaan atau bidang pekerjaan di teknopreneurship itu apa sih? Yang pertama, ada juga yang sebagai advisor, ada yang juga sebagai organisator, atau misalnya ada event organizer, wedding organizer. Itu adalah entrepreneur ketika ditambah teknologi berarti menjadi teknopreneurship. Kemudian sebagai creator, ya, misalnya sebagai caretaker, kemudian ada juga sebagai komunikator, entertainer, kemudian ada sebagai penjual, seller, atau juga sebagai engineer. Ini adalah ada 8 bidang yang memang kita bisa melakukan dari salah satu dari ke-8 bidang tersebut. Kita ada posisi di mana gitu ya. Kalau saya sederhanakan bahwa ini adalah okupasi di bidang teknopreneurship ya, atau jabatannya ya. Beberapa bidang yang terkait dengan teknopreneurship ya, ini juga masalah water, air, masalah kesehatan, masalah energi, masalah bangunan ya, atau earth resistant building ya, masalah misalnya biodiversity, artinya budidaya terhadap hewan, pertanian, dan seterusnya ya. Itu adalah merupakan bidang-bidang yang terkait sebagai objek teknopreneur. Selanjutnya kita berbicara kelemahan dan kelebihannya. Nah, tentunya ya kita bisa melihat dari sisi aspek mana ya, tetapi bukan berarti kita harus menyudutkan kekurangan, juga bukan berarti kita nyaman dengan zona kelebihan, bukan seperti itu. Yang paling baik itu adalah memanfaatkan kelebihan untuk mencari peluang. Artinya kelebihan ini kita sudah tahu kelebihan ini, kita cari peluang. Tetapi kekurangan yang ada adalah kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Itu adalah yang terbaik. Nah, tentunya bahwa di dalam kelebihan dan kekurangan teknopreneurship, dengan adanya teknopreneurship ini, maka pada masyarakat ya, sosial masyarakat ini akan berpengaruh terhadap yang pertama. Jika kita lihat dari kelebihan, memudahkan dan mempercepat pertukaran informasi. Kemudahan ini akan lebih cepat ya. Kita sekarang sadari bahwa kita bisa melihat dari kelebihan, cepat banget ya pertukaran informasi yang ada. Kemudian memperoleh informasi yang lebih up to date ya. Ini udah jelas ya bahwa saat ini kita sudah tahu bahwa misalnya adanya gempa, adanya ini, kalau dulu ya kalau tidak lihat televisi ya tidak tahu, atau kalau tidak baca koran ya tidak tahu ya. Nah, tetapi dengan adanya teknologi ya, dengan adanya smartphone, maka kita bisa lihat. Mempermudah penyebaran informasi, ilmu dan pengetahuan, dimudahkan melakukan pertemuan atau dapat merapat meski jarak jauh. Seperti inilah kita juga bisa memanfaatkannya. Apabila kalau misalnya dengan teknopreneur, dengan misalnya entrepreneur, maka kita bisa lihat, saya tidak perlu ke sana, cukup ngecek secara jarak jauh melalui video conference. Munculnya aplikasi-aplikasi sebagai media pendidikan, kesehatan, dan sosial komunitas. Ini banyak sekali ya. Nah, dari kelima ini silahkan Anda bisa mana yang harus ya, artinya bisa mendapatkan peluang ya untuk memanfaatkan kelebihan ini. Kekurangan pasti ada. Ya, mengurangi budaya silaturahim secara fisik, tidak lagi peduli kepada lingkungan, potensi untuk menghancurkan karakternya, selalu ingin
mengetahui privasi atau milik orang lain, memanfaatkan teknologi disalah digunakan dengan perlakuan baru, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan. Nah, ini hanya sekedar bahwa saya menyampaikan inilah kekurangannya. Tetapi bukan berarti kekurangan ini kita abaikan, tetapi bagaimana ya cara mengurangi ketika ada kekurangan seperti ini, strategi apa yang harus kita lakukan. Ketika ada ini kepala lingkungan sosial, nah berarti pada intinya bahwa hal ini semua adalah bagaimana kita mengatur waktu, ya, memanage waktu. Jadi kembali lagi kepada bolanya itu ada di kita. Quality time, ya, saya pernah baca sebuah artikel bahwa adanya satu teknologi itu seharusnya berdampak kepada quality time. Kenapa? Ya, quality time itu adalah kualitas waktu kita dengan keluarga, kualitas waktu kita dengan saudara. Nah, tetapi juga tidak mengurangi produktivitas kita di dalam melakukan pekerjaan, menghasilkan pekerjaan. Nah, ini juga harus kita sikapi dan harus kita lakukan dan harus kita coba, ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.